Bapak dan Ibu, pernahkah terlintas sebuah pertanyaan di hati? Apakah semua hal tentang kehidupan saya di usia tua harus diceritakan kepada anak? Banyak orang tua merasa bahwa semakin terbuka kepada anak, maka semakin harmonis kehidupan keluarga. Namun faktanya, tidak semua hal layak dibagikan. Beberapa cerita justru lebih bijak jika disimpan di dalam hati. Terlalu jujur pada hal tertentu kadang membuat orang tua kehilangan sesuatu yang lebih mahal dari uang, yaitu rasa hormat. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan berbagi asal kota, kita bisa saling mengenal, seolah-olah sedang duduk bersama di ruang tamu sederhana sambil menikmati teh hangat. Dan satu pertanyaan ringan untuk Bapak dan Ibu jawab juga. Apakah selama ini termasuk orang tua yang terbuka menceritakan banyak hal kepada anak, atau lebih memilih menyimpan sebagian cerita sendiri? Tidak ada benar atau salah. Kita belajar bersama di sini. Dalam video ini kita akan membahas 3 rahasia penting yang sebaiknya orang tua simpan rapat-rapat di usia senja. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu dari anak, tetapi demi menjaga martabat, ketenangan batin, dan keharmonisan keluarga. Banyak lansia terluka bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena orang tua terlalu cepat membuka segala hal yang seharusnya hanya disampaikan pada waktu yang tepat, atau bahkan cukup disimpan untuk kebaikan bersama. Bayangkan seorang ayah yang dengan penuh cinta ingin terbuka kepada anaknya. Ia menceritakan semua hal yang ia miliki dan rasakan, berharap hubungan menjadi hangat. Namun setelah semuanya dibuka, ia justru merasa tidak dianggap dalam rumahnya sendiri. Di sisi lain ada orang tua yang memilih diam, menjaga batas, tidak banyak mengeluh, dan justru diperlakukan lebih hormat. Diam bukan berarti membohongi anak, melainkan bentuk kebijaksanaan untuk melindungi diri di hari tua. Sebagai contoh ringan, seorang ibu di Bandung pernah bercerita, "Saya kira kalau jujur semuanya itu baik, tapi setelah saya beritahu isi tabungan, anak-anak mulai menghitung apa yang bisa mereka dapat, bukan lagi menanyakan apa yang saya butuhkan." Cerita seperti ini mungkin tidak pernah dibahas terang-terangan, tetapi banyak terjadi di sekitar kita. Karena itu, memahami batas antara keterbukaan dan menjaga martabat diri adalah kunci agar orang tua tetap dihormati, dicintai, dan tidak mudah terluka. Mulai segmen berikutnya, kita akan bahas rahasia pertama yang sering menjadi sumber masalah apabila terbuka kepada anak. Bapak dan Ibu, rahasia pertama ini mungkin terasa sensitif, tetapi justru paling banyak membuat orang tua menyesal di usia senja, yaitu jangan pernah menceritakan seluruh kondisi keuangan atau tabungan pribadi kepada anak. Bukan berarti kita tidak percaya pada anak, namun menjaga sebagian informasi keuangan untuk diri sendiri adalah bentuk perlindungan, agar orang tua tetap memiliki pegangan, martabat, dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Banyak orang tua yang kehilangan rasa dihormati bukan karena miskin, tetapi karena semua yang mereka miliki sudah diserahkan atau dibuka terlalu cepat. Coba bayangkan situasinya begini. Seorang ayah dengan niat baik bercerita kepada anaknya bahwa ia masih memiliki tabungan cukup besar. Tujuannya mulia, agar anak merasa tenang dan tidak khawatir tentang masa tua orang tuanya. Namun tanpa disadari, setelah anak mengetahui besarnya tabungan, perlakuan dan sikap mereka bisa berubah. Tidak semua anak, tetapi dalam banyak kasus, perhatian perlahan bergeser dari apa kebutuhan ayah ibu menjadi apa bagian saya nanti. Disinilah hati orang tua mulai terluka tanpa sengaja. Cerita ringan ini mungkin terasa dekat dengan kehidupan banyak keluarga. Seorang kakek di Semarang pernah berkata sambil tersenyum pahit, "Dulu anak-anak saya sering pulang untuk menanyakan kabar. Setelah tahu isi tabungan saya, mereka pulang untuk menanyakan kapan saya mau cairkan." Awalnya ia menganggapnya lucu, tetapi lama-kelamaan ia sadar perhatian itu berubah arah. Yang dulu datang membawa buah, kini datang membawa permintaan. Bapak dan Ibu, apakah pernah mendengar kisah serupa di sekitar lingkungan Anda? Menjaga rahasia tentang sebagian keuangan bukan berarti pelit atau tidak percaya pada anak. Justru itu adalah bentuk sayang pada diri sendiri. Orang tua tetap butuh pegangan untuk biaya kesehatan, keadaan darurat, atau kebutuhan yang tak terduga. Dengan menyimpan sebagian tabungan sebagai rahasia pribadi, orang tua memiliki kekuatan untuk tetap berdiri tegak, tidak bergantung penuh, dan tetap dihormati. Ingat, ketika orang tua masih memiliki pegangan, anak dan menantu biasanya akan memperlakukan dengan lebih hormat dan hati-hati. Pelajaran pentingnya adalah, keterbukaan itu baik, namun tidak untuk semua hal, terutama soal materi. Ada waktunya berbagi, ada waktunya menyimpan untuk kebaikan diri sendiri.
Bapak dan Ibu tidak perlu merasa bersalah menjaga sebagian informasi finansial. Itu bukan rahasia negatif, melainkan bentuk kebijaksanaan agar hubungan keluarga tetap hangat tanpa dijejali urusan uang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas rahasia kedua, yang sering menjadi sumber luka dan penyesalan bagi orang tua. Terburu-buru membagikan harta di usia senja. Bapak dan Ibu, rahasia kedua ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa menghancurkan kehangatan keluarga. Banyak orang tua membagi harta terlalu cepat karena takut nanti anak-anak berebut atau berselisih setelah orang tua tiada. Niatnya baik, ingin mencegah konflik, namun kenyataan di lapangan sering berbalik. Justru ketika harta dibagikan terlalu dini, rasa hormat anak mulai memudar, dan orang tua kehilangan posisi serta wibawa dalam keluarga. Harta yang berpindah tangan terlalu cepat seringkali ikut membawa pergi penghargaan anak kepada orang tuanya. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya ke Bapak dan Ibu. Coba renungkan sebentar. Jika semua harta sudah diberikan kepada anak sejak sekarang, apa yang tersisa untuk menjaga martabat dan pegangan hidup kita di masa tua? Silakan tulis pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi penonton lainnya. Kita semua ingin damai di usia senja, tetapi kedamaian tidak datang dari membagi harta, melainkan dari hati yang saling menghormati. Sebagai ilustrasi ringan, ada kisah seorang ibu di Solo yang membagi rumahnya menjadi 3 bagian untuk ketiga anaknya. 2 anak laki-laki tinggal berdampingan, sementara anak perempuan tinggal jauh mengikuti suaminya. Ia berharap rumah itu menjadi tempat berkumpul penuh tawa. Namun setelah rumah dibagi, mulai muncul tembok pembatas, dapur terpisah, dan suasana menjadi dingin. Ia berkata pelan, "Dulu rumah ini penuh suara anak-anak. Sekarang yang terdengar hanya pintu ditutup keras dan orang tidak saling sapa." Yang dulu satu keluarga, kini seperti 3 rumah kos dalam satu bangunan. Memberikan harta terlalu cepat membuat anak merasa orang tua sudah selesai memenuhi perannya. Tidak jarang setelah harta berpindah tangan, perhatian ikut menghilang. Padahal orang tua masih hidup, masih butuh kasih sayang, masih ingin ditemani, dan masih ingin diperlakukan dengan hormat. Selama orang tua masih punya pegangan, anak biasanya tetap menjaga sikap. Namun begitu semua diberikan, orang tua sering merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ada, tetapi tidak dianggap. Karena itu, jangan tergesa-gesa menyerahkan semuanya hanya karena takut disebut tidak adil atau tidak sayang. Pelajarannya sederhana namun dalam. Harta itu alat, bukan bukti cinta. Tidak perlu membuktikan kasih sayang dengan membagikan semuanya saat masih hidup. Simpan sebagian sebagai pegangan dan simbol martabat diri. Ketika waktunya sudah tepat, harta bisa dibagi dengan tenang dan bijaksana tanpa melukai siapapun. Di segmen berikutnya, kita akan bahas rahasia ketiga. Hal yang tampak kecil tetapi sering menjadi sumber sakit hati di keluarga, yaitu bersikap tidak adil kepada anak-anak. Bapak dan Ibu, rahasia ketiga ini sangat halus tetapi dampaknya bisa membekas seumur hidup anak-anak, yaitu jangan memihak secara terang-terangan kepada salah satu anak. Orang tua sering merasa sudah adil karena memberikan perhatian sesuai kebutuhan masing-masing anak. Namun bagi anak, sedikit perbedaan saja bisa terasa besar, apalagi jika terjadi di usia tua orang tua. Sikap memihak, meskipun tanpa niat buruk, dapat memicu kecemburuan, menjauhkan anak-anak, dan membuat keluarga retak tanpa disadari. Coba kita renungkan sebentar. Dalam keluarga Bapak dan Ibu, apakah pernah ada anak yang dianggap lebih perhatian, lebih sukses, atau lebih berbakti, sehingga tanpa sadar mendapatkan perlakuan istimewa? Tuliskan pengalaman ringan di kolom komentar, tanpa menyebut nama ya. Banyak orang tua menanggung luka hati karena anak-anak saling membandingkan perlakuan yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Padahal di hati orang tua, semua anak itu dicintai dengan cara yang berbeda-beda. Ada cerita ringan dari seorang ayah di Bandung yang memiliki 3 anak. Anak bungsunya paling rajin pulang, sering menanyakan kabar, dan memperhatikan kesehatan ayahnya. Karena merasa sangat tersentuh, sang ayah pun memberikan hadiah kecil berupa emas kepada si bungsu sebagai bentuk terima kasih. Maksudnya tulus, hanya ingin membalas kebaikan. Namun setelah 2 kakaknya mengetahui hal tersebut, muncul rasa iri. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ayah lebih sayang adik daripada kami? Hubungan yang tadinya hangat berubah canggung. Padahal awalnya hanya hadiah kecil tanpa niat memihak. Orang tua kadang lupa bahwa yang dibutuhkan anak bukan perlakuan sama besarannya, tetapi rasa dihargai yang seimbang. Jika orang tua membela satu anak terlalu sering, memuji salah satu anak terlalu berlebihan, atau memberikan kepercayaan hanya pada satu anak, maka akan muncul luka dalam hati anak lainnya. Luka itu mungkin tidak terlihat sekarang, namun bisa menjadi jarak di masa depan.
Jarak yang membuat anak-anak saling menjauh padahal orang tua berharap mereka rukun ketika kita sudah tidak ada. Karena itu, pelajarannya jelas. Bersikap adil bukan berarti memberikan jumlah atau hadiah yang sama, tetapi memastikan setiap anak merasa dicintai dan dihargai sebagaimana dirinya. Kadang cara terbaik untuk menjaga kerukunan keluarga adalah dengan menahan diri agar tidak menunjukkan keberpihakan secara terang-terangan. Orang tua tetap boleh bangga pada salah satu anak, tetapi cukup di hati atau disampaikan secara pribadi. Di segmen selanjutnya kita akan mulai masuk ke inti pembelajaran. Mengapa 3 rahasia ini dapat menyelamatkan martabat dan kebahagiaan di usia senja? Bapak dan Ibu, setelah memahami 3 rahasia penting tadi, mungkin muncul pertanyaan dalam hati. Kenapa sih sampai perlu dirahasiakan? Bukankah semakin jujur semakin baik? Di usia senja, menjaga martabat bukan soal gengsi, tetapi tentang mempertahankan harga diri agar orang tua tetap diperlakukan dengan hormat. Ada kalanya terlalu jujur justru membuat orang tua kehilangan pegangan dan dipandang tidak memiliki peran. Rahasia ini bukan untuk membohongi anak, tetapi untuk melindungi diri dari kekecewaan dan perlakuan yang tidak adil. Coba bayangkan jika semua hal, tabungan, rencana warisan hingga perasaan hati, diceritakan tanpa filter. Anak-anak bisa saja salah menafsirkan, merasa berhak, atau bahkan menggunakan informasi itu untuk menekan keputusan orang tua. Di titik ini, orang tua kehilangan peran sebagai sumber kebijaksanaan, berubah menjadi orang yang harus mengikuti kemauan anak. Padahal, bapak dan ibu mungkin masih ingin menentukan arah hidup sendiri, memilih tempat tinggal sendiri, dan menjaga kemandirian selama masih mampu. Ada cerita ringan dari seorang oma di Bogor. Ia berkata sambil tertawa halus, "Dulu saya pikir jadi orang tua itu harus jujur total. Tapi setelah saya terlalu jujur, malah anak yang atur hidup saya. Mulai dari makanan, cara berobat, sampai kapan boleh keluar rumah." Ia kemudian menyadari bahwa menjaga sebagian rahasia justru membuat anak-anak tetap menghormatinya sebagai sosok yang tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Oma ini menambahkan, "Sekarang saya bagi cerita sesuai porsi. Hasilnya, anak tetap perhatian, tapi saya masih punya suara." Bapak dan Ibu, martabat adalah pakaian terindah di usia senja. Ketika orang tua masih punya rahasia kecil tentang tabungan, tentang keputusan hidup, tentang rasa dan batas diri, itu memberi sinyal pada anak bahwa orang tua masih mampu berpikir, menentukan sikap, dan tidak sepenuhnya bergantung. Anak pun akan lebih berhati-hati, lebih lembut bertutur kata, dan lebih menghargai batas yang kita buat. Dengan kata lain, rahasia yang dijaga dengan bijak justru membuat hubungan lebih sehat. Karena itu 3 rahasia ini bukan untuk menciptakan jarak, tetapi untuk menjaga keseimbangan, agar orang tua tetap dihormati, anak tetap sayang, dan keluarga tetap rukun. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara bersikap bijak dalam menjaga rahasia, tanpa menciptakan kecurigaan atau kesalahpahaman dengan anak. Kita akan belajar bagaimana bersikap tepat, kapan berbicara, kapan diam, dan kapan membatasi diri secara elegan. Bapak dan Ibu, menyimpan rahasia bukan berarti menutup diri dari anak. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga batas dengan elegan, tanpa menimbulkan jarak atau membuat anak merasa orang tua tidak percaya. Kunci utamanya adalah bersikap tenang, selektif dalam bercerita, dan memberikan informasi sesuai kebutuhan, bukan sesuai rasa ingin tahu anak. Ingat, orang tua tetap bisa dekat dan hangat, sambil tetap menjaga hal-hal tertentu sebagai pegangan pribadi. Coba bayangkan situasi sederhana berikut. Anak bertanya, "Ibu masih punya tabungan berapa?" Banyak orang tua yang spontan menjawab jujur semua karena takut dianggap pelit. Padahal, jawaban yang bijak bisa berbunyi, "Ibu cukup nak, ibu masih bisa mengatur kebutuhan ibu sendiri." Kalau ibu butuh bantuan, ibu akan bilang. Jawaban ini tidak menyakiti, tidak menunjukkan angka, dan tetap memberi rasa aman pada anak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah jawaban seperti ini terasa lebih anggun dan terhormat? Silakan tulis pendapatnya di komentar. Ada cerita ringan dari seorang kakek di Malang. Suatu hari cucunya bertanya dengan polos, "Kek, warisannya nanti buat siapa?" Bukannya terpancing menjelaskan panjang lebar, sang kakek tersenyum sambil mengelus kepala cucunya dan berkata, "Yang penting, kakek jaga kesehatan dulu supaya bisa lama bermain sama kamu." Jawaban sederhana itu membuat keluarga tertawa, suasana cair, dan mengalihkan pembicaraan tanpa menyinggung siapapun. Itulah seni menjaga rahasia dengan hati yang ringan, tanpa meninggalkan luka. Menjaga rahasia juga harus diimbangi dengan keterbukaan secukupnya. Misalnya, orang tua tetap boleh bercerita tentang kesehatan,
perasaan rindu, atau kebutuhan emosional, selama tidak membuat anak terbebani atau kehilangan hormat. Berbagilah cerita yang mendekatkan, bukan yang membuat anak merasa memiliki kendali penuh atas hidup kita. Dengan begitu, anak tetap merasa dibutuhkan, namun tidak mengambil alih peran dan keputusan orang tua sepenuhnya. Kesimpulannya, seni menjaga rahasia bukan tentang menutup diri, tetapi mengatur porsi cerita, memilih kata yang lembut, dan tetap menunjukkan kemandirian. Orang tua yang bijak bukan yang menceritakan semua hal, tetapi yang tahu kapan harus diam, kapan harus tersenyum, dan kapan harus berbicara. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kesalahan umum yang tanpa disadari membuat orang tua kehilangan hormat anak. Padahal niatnya ingin terlihat baik dan penyayang. Bapak dan ibu, banyak orang tua ingin terlihat baik, penyayang, dan total berkorban untuk anak-anaknya. Namun tanpa disadari, ada beberapa sikap yang justru membuat anak kehilangan rasa hormat. Bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena cara orang tua menunjukkan kasih sayangnya salah tempat dan salah waktu. Di usia senja, yang dibutuhkan bukan lagi pembuktian cinta, melainkan kebijaksanaan dalam menjaga martabat diri. Ada batas antara menjadi orang tua yang hangat dan orang tua yang terlalu menyerahkan segalanya. Sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ringan di kolom komentar. Menurut Bapak dan Ibu, apa kesalahan terbesar orang tua di usia tua dalam memperlakukan anak? Jawaban Bapak dan Ibu mungkin bisa membuka mata banyak orang di sini. Kita ingin saling belajar, bukan menyalahkan, karena pada dasarnya, orang tua selalu ingin yang terbaik. Hanya saja kadang cara menyayanginya membuat diri sendiri jadi kurang dihargai. Salah satu kesalahan umum adalah terlalu cepat berkata iya pada setiap permintaan anak. Seorang ibu di Cirebon pernah bercerita, anaknya meminta bantuan uang untuk renovasi rumah. Tanpa pikir panjang, ia memberikan tabungannya. Namun setelah selesai, anaknya jarang berkunjung, bahkan tidak pernah menanyakan kabarnya. Ibu itu berkata lirih, "Dulu saya pikir dengan menolong, anak akan lebih sayang. Ternyata setelah tertolong, anak merasa tak perlu lagi kembali." Ini bukan soal uangnya, tetapi karena orang tua memberikan segalanya tanpa batas, hingga tidak lagi dianggap sebagai pribadi yang perlu dijaga perasaannya. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah terlalu banyak mengeluh atau curhat kepada anak, terutama tentang sakit, kesepian, atau keluhan hidup sehari-hari. Tujuannya agar anak datang dan memperhatikan, tetapi jika dilakukan terlalu sering, anak justru merasa terbebani. Anak akan menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tetapi karena merasa setiap pertemuan hanya berisi keluhan. Ingat, anak lebih mudah menghormati orang tua yang tetap kuat, tegar, dan mampu tersenyum meski hidup tidak sempurna. Pelajaran pentingnya sederhana, cara kita meminta perhatian menentukan cara anak memperlakukan kita. Orang tua yang terlalu sering menyerah, mengorbankan segalanya, atau curhat berlebihan, tanpa sadar menurunkan nilai dirinya di mata anak. Namun orang tua yang mampu menjaga batas, berkata tidak secara elegan, dan menunjukkan kemandirian, justru lebih dihormati dan dirindukan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menjaga harga diri dan batas yang sehat tanpa terlihat keras atau jauh dari anak. Bapak dan Ibu, menjaga harga diri di hadapan anak bukan berarti harus bersikap kaku atau menjaga jarak. Justru, harga diri akan terlihat melalui ketenangan, cara berbicara, dan batas yang kita jaga dengan lembut. Anak cenderung lebih menghormati orang tua yang tahu apa yang diinginkan, punya pendirian, dan mampu membuat keputusan sendiri. Sikap seperti ini tidak hanya mencerminkan kedewasaan, tetapi juga menunjukkan bahwa orang tua tetap memiliki kendali atas hidupnya, meskipun sudah memasuki usia senja. Coba kita bayangkan situasi sederhana. Anak meminta orang tua pindah rumah dan tinggal bersama mereka, dengan alasan agar mudah merawat. Banyak orang tua langsung menerima karena merasa tidak ingin membebani anak. Padahal jawaban elegan bisa berbunyi, "Ibu sangat senang kalau bisa dekat dengan kalian. Tapi biarkan ibu pikirkan dulu ya, supaya semua nyaman." Jawaban ini lembut, tidak menolak, namun tetap menunjukkan bahwa keputusan ada di tangan orang tua. Pernahkah Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti ini? Kalau berkenan, tuliskan pengalamannya di komentar. Ada cerita ringan dari seorang ayah di Pekanbaru. Ia sudah berusia 75 tahun, dan anaknya memintanya tinggal di kota agar dekat dengan cucu-cucu. Sang ayah tersenyum dan menjawab, "Ayah ikut nak, tapi rumah ayah tetap ayah jaga, supaya ayah punya tempat pulang kapan saja." Dengan jawaban itu ia tetap menunjukkan kasih, namun tidak sepenuhnya menyerahkan hidupnya. Hasilnya anak semakin hormat dan berkata, "Ayah tetap ayah, tidak berubah."
Kadang harga diri itu terlihat bukan dari apa yang kita punya, tetapi dari cara kita menjaga prinsip. Menjaga harga diri juga berarti tetap merawat diri, berpakaian rapi, rumah tetap bersih, kesehatan diperhatikan dan tidak bergantung penuh pada anak untuk urusan pribadi. Orang tua yang tetap berusaha mandiri, selama masih mampu akan terlihat berwibawa. Anak pun akan berpikir 2 kali sebelum berbicara seenaknya. Ingat, ketika orang tua menunjukkan sikap tegar dan mampu mengurus dirinya, anak akan semakin menghargai dan bangga memiliki orang tua seperti itu. Kesimpulannya, menjaga harga diri tidak harus keras atau menuntut, justru dilakukan dengan cara yang hangat, elegan, dan dewasa. Orang tua yang mampu berkata ya atau tidak dengan tenang, menjaga pilihan hidupnya dan tetap merawat diri dengan baik, akan selalu dihormati. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatur hubungan sehat dengan anak agar tetap dekat, hangat, dan saling menghormati, tanpa rasa curiga atau ketergantungan berlebihan. Bapak dan ibu, hubungan orang tua dan anak di usia senja sering berubah arah. Dulu orang tua yang memimpin, mengatur, dan menjadi tempat pulang. Namun ketika usia mulai menua, peran itu perlahan bergeser. Tantangannya adalah bagaimana tetap dekat dan hangat dengan anak, tanpa membuat diri kehilangan kemandirian. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menghargai, bukan yang membuat orang tua bergantung sepenuhnya atau merasa tidak punya suara. Sebelum kita lanjut, coba jawab di komentar. Apa bentuk perhatian kecil dari anak yang membuat bapak dan ibu merasa sangat dihargai? Mungkin sekadar telepon menanyakan kabar, dibawakan buah kesukaan, atau diajak jalan sore. Jawaban bapak dan ibu mungkin bisa memberi inspirasi bagi orang tua lainnya di sini. Karena seringkali, kebahagiaan di usia tua bukan datang dari hal besar, melainkan dari perhatian sederhana yang tulus. Ada cerita ringan dari seorang oma di Surabaya. Dia tinggal sendiri, tetapi anak-anaknya rutin mengunjunginya setiap akhir pekan. Banyak tetangga bertanya, bagaimana ia bisa tetap dekat dengan anak tanpa tinggal serumah. Ia menjawab, saya tidak terlalu sering meminta bantuan. Kalau butuh, saya bilang dengan jelas. Selebihnya saya beri ruang untuk mereka hidup. Saya bahkan kalau saya tidak merepotkan, anak-anak justru merasa nyaman dekat saya. Mereka ingin datang bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Inilah keseimbangan yang membuat hubungan terasa hangat dan penuh hormat. Menjaga kemandirian bukan berarti menolak bantuan anak. Justru kemandirian membuat bantuan anak terasa lebih tulus. Orang tua yang masih berusaha melakukan hal-hal kecil sendiri, seperti menyiapkan makanan sederhana, merapikan rumah, atau mengatur jadwal harian, akan terlihat kuat dan percaya diri. Ketika orang tua hanya meminta bantuan pada hal yang benar-benar perlu, anak akan lebih menghargai dan merasa bangga, karena bisa membantu tanpa merasa terbebani. Kesimpulannya, hubungan hangat tidak harus diukur dari seberapa sering orang tua dan anak tinggal bersama, atau saling membantu. Yang penting adalah kualitas hubungan, penuh rasa hormat, komunikasi yang jujur, dan tidak saling menekan. Ketika orang tua mampu menunjukkan cinta yang tidak menuntut, dan sikap mandiri yang elegan, anak akan datang dengan hati yang ringan dan penuh kasih. Di segmen terakhir kita akan merangkum seluruh poin dan memberikan pesan penutup agar bapak dan ibu bisa menerapkan 3 rahasia ini dengan damai dan penuh kebijaksanaan. Bapak dan ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 3 rahasia penting yang sering kali menentukan apakah usia senja dijalani dengan damai atau penuh penyesalan. Rahasia untuk menyimpan sebagian hal dalam hati bukan bertujuan menciptakan jarak dengan anak, tetapi sebagai bentuk kecerdasan emosional agar hubungan keluarga tetap rukun. Di usia dewasa, anak tidak lagi hanya menilai kasih sayang dari seberapa banyak orang tua memberi, tetapi dari bagaimana orang tua menjaga martabat dan keseimbangan dalam keluarga. Mari kita rangkum kembali 3 rahasia yang telah kita pelajari bersama. Pertama, jangan ceritakan seluruh isi tabungan atau kondisi keuangan kepada anak. Biarkan orang tua tetap memiliki pegangan agar dihormati dan tidak kehilangan kendali atas hidupnya. Kedua, jangan terburu-buru membagikan harta. Waktu yang tepat dan cara yang bijak akan membuat anak menjaga hubungan, bukan sekadar menunggu warisan. Ketiga, jangan memihak atau membandingkan anak secara terang-terangan. Berikan cinta yang seimbang agar tidak muncul luka batin di antara saudara. Pada akhirnya, yang membuat hidup orang tua dihormati, bukan jumlah uang, luas rumah, atau banyaknya pemberian kepada anak, melainkan kebijaksanaan, ketenangan sikap, dan kemampuan menjaga diri. Ada sebuah ungkapan indah, orang tua yang bijak, bukan yang memberikan semua yang ia punya, tetapi yang meninggalkan nilai dan martabat untuk dikenang.
Bapak dan Ibu tetap bisa berbagi cinta tanpa kehilangan diri, tetap hangat tanpa melupakan batas, dan tetap dekat tanpa harus menyerahkan semuanya. Jika 3 rahasia ini diterapkan dengan lembut, kehidupan di usia senja akan terasa lebih damai. Anak-anak akan menghormati, bukan mengasihani. Menantu akan memperlakukan dengan sopan, dan cucu akan melihat teladan bahwa menjadi tua bukan berarti lemah, tetapi menjadi sosok yang penuh kebijaksanaan. Semoga setelah menonton, Bapak dan Ibu merasa lebih kuat, lebih tenang, dan semakin yakin bahwa menjaga sebagian cerita untuk diri sendiri adalah hadiah sayang untuk hati kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa konten seperti ini bermanfaat, silakan dukung channel ini agar semakin banyak orang tua yang mendapatkan pencerahan dan kedamaian di usia senja. Tidak perlu panjang-panjang, cukup tinggalkan komentar, bagikan video ini kepada saudara atau teman sebaya, dan jika berkenan, silakan ikuti channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.